ada yang tahu nggak sih sebenarnya dulu tuh YouTube awalnya dibuatnya bukan bukan sosial media berbasis video, tapi kencan yang berbasis kencan online. Tapi pada 2005 YouTube itu ngebuat kebijakan baru di mana semua orang bisa mengunggah videonya sendiri. Tapi ini video pertama di YouTube, Me at the Zoo, sampai sekarang masih bisa ditonton. Sampai sekarang udah 260 juta kali ditonton dan masih bisa ditonton sampai sekarang. Next. Nah, YouTube sebagai sarana kreativitas yang bernilai tinggi. YouTube sebagai salah satu perusahaan penyedia layanan online berbasis video telah berkembang sangat pesat, khususnya bagi masyarakat yang selalu terhubung dalam jaringan. Sebagai media baru dalam menyampaikan informasi dengan keluasan akses yang lebih mudah dijangkau banyak pihak dan kemudahan yang diberikan oleh YouTube sebagai penyedia layanan berbasis video. Nah, ini dari sekian banyak channel yang ada di YouTube, kita ngambil 3 contoh kreativitas yang ada di YouTube ya. Contohnya short film ini banyak banget. Cuman di sini gue ngambil Tarax Movie. Ini di sini juga sebenarnya di channel ini juga banyak banget sebenarnya. Tapi gue pilih ini karena ini salah satu favorit gue sering banget nonton. Terus juga ada karya produk kreatif art, Creative Craft. Ini contoh channel YouTube-nya itu kayak 5 Minutes Craft, kayak yang ngebuat crafting gitu. Terus juga ada art tutorial. Kalau art tutorial itu kayak Welcome Art School dari Inggris gitu. Selanjutnya materi Fox. Di sini hoax adalah informasi palsu atau tidak benar yang disebar dengan tujuan menyesatkan atau memperdaya orang lain. Hoax sering kali dibuat dengan maksud untuk mempengaruhi opini publik, menciptakan kebingungan atau manipulasi situasi tertentu. Langkah-langkah menghadapi penyebaran hoax. Yang pertama, mengidentifikasi sumber yang terpercaya. Sebelum mempercayai, periksa kepercayaan dan kredibilitas sumber informasi sebelum mempercayainya. Cari tahu apakah sumber tersebut memiliki reputasi yang baik dan dikenal sebagai sumber yang bisa dipercaya. Yang kedua, melaporkan konten mencurigakan kepada YouTube. Jika Anda menemukan konten yang mencurigakan atau mengandung hoax di YouTube, laporkan konten tersebut kepada platform. Dan yang ketiga, berbagai informasi yang akurat. Berperan sebagai agen perubahan dengan menyebarkan informasi yang akurat dan dapat dibicarakan kepada orang lain. Rekomendasi kebijakan. Yang pertama, peningkatan algoritma dan filterasi konten. YouTube perlu terus meningkatkan algoritma mereka untuk mendeteksi dan mengidentifikasi konten yang mencurigakan atau mengandung hoax. Dan yang kedua, verifikasi dan validasi konten. Menerapkan mekanisme verifikasi dan validasi sumber konten yang diunggah di YouTube. Memastikan bahwa perbuatan konten yang membagikan informasi kita harus memiliki kredibilitas dan karya di bidangnya. Yang ketiga itu kerjasama dengan ahli dan organisasi terpercaya. Bekerja sama dengan ahli dan organisasi terpercaya seperti lembaga jurnalistik dan penelitian untuk memverifikasi dan memastikan keakurasi informasi sebelum konten dipublikasikan. Yang keempat ada edukasi dan literasi media.
melakukan kampanye edukasi yang lebih aktif untuk meningkatkan literasi media dari kesadaran pemuda tentang pentingnya memeriksa kebenaran informasi tersebut tidak benar. Yang keempat ada edukasi dan literasi media. Yang keempat edukasi dan literasi media. Melakukan kampanye edukasi yang dilakukan meningkatkan literasi media dan kesadaran pemuda. Dan yang terakhir itu ada tinjauan konten yang lebih ketat. Melakukan tinjauan konten yang lebih ketat dan lebih tepat untuk menghapus atau membatasi konten yang mengandung hoax, terutama yang berpotensi merugikan atau menyesatkan. Oh iya, terima kasih. Apa ada pertanyaan? Bisa dulu. Jadi dulu. Oke, terima kasih untuk pemateri 1 Danendra Bagus dan pemateri 2 Pandu Firmansyah yang telah memaparkan materi dari kelompok kita hari ini. Oke, selanjutnya pemaparan terakhir YouTube sebagai media berbagai konten oleh dosen pendamping yaitu Ibu Tina Zahra SSN MA. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Ada burung sedikit. Baik, terima kasih pemaparan dari tadi ya teman-teman mahasiswa. Sekarang saya melanjutkan ya. Jadi ini kita ngomongin soal YouTube sebagai media berbagi konten terlebih dahulu. Tapi sekarang teman-teman pasti familiar lah soal YouTube ya. YouTube itu sebagai YouTube itu sebagai platform yang gimana sih sebenarnya kalau menurut teman-teman ya, saya ingin tahu anggapan teman-teman tentang YouTube itu sebagai platform yang seperti apa? Itu sebagai platform yang bagian tips atau tutorial. Jadi biasanya Anda kalau YouTubean gitu ya istilahnya, itu Anda yang membagikan atau sebagai audiens? Membagikan. Oh, Anda bikin channel terus ini bagikan video ya? Oh, boleh tahu yang isinya tentang apa? Tentang tutorial. Oh, udah bikin seperti itu. Siapa namanya? Nama apa nih? Zarfa. Oke, wah keren ya. Ternyata memang masanya seperti itu. Kita bukan lagi hanya sebagai konsumen, ya, tapi kita sebagai produsen juga dalam hal ini, ya kan? Oke, lanjut. Ini kita bisa lihat sebaran negara dengan jumlah pengguna YouTube terbesar sedunia. Indonesia ada di berapa? Dan berarti kan antusias orang Indonesia dalam menggunakan YouTube sangat besar. Ini artinya bukan Asia saja ya, ini seluruh dunia. Bahkan kalau orang bilang misalnya YouTube itu dari mana, Amerika gitu. Gak ada, dia nggak mengatakan ini, oh dia di nomor 2 gitu. Dia nomor 2, terus habis itu paling tinggi ternyata justru India ya. Dia Amerika Serikat, Brasil, terus Indonesia. Jadi kalau dalam Asia kita nomor 2, kalau dari Asia Tenggara Indonesia itu nomor 1 ya. Antusiasmenya sangat besar. Nah, kenapa seperti itu ya? Ternyata ada dari
276 juta orang. Ya. Itu pengguna internet aktifnya ada 212,9 juta. Kalau dulu zaman saya masih sekolah tuh ya, katanya orang Indonesia itu ada berapa? 212 juta orang. Yang sekarang udah meningkat 276, dan 212 itu udah bukan total keseluruhan orang Indonesia, tapi total orang Indonesia yang menggunakan pengguna internet aktif itu artinya yang memang sering menggunakan internet. Seperti itu. Nah, karena kita ngomongin YouTube, kita coba lihat dulu konteksnya ya. Bagaimana sih fotografi dan videografi di masa ini? Kamera ponsel mulai menggantikan kamera DSLR atau mirrorless. Kalau punya HP ya, HP-nya smartphone semua kan. Nah, bisa buat ngerekam video ya? Bisa. Kalau dulu zaman saya masih kuliah S1 ya, itu tahun saya mulai kuliah tahun 2009. Dulu HP itu ada kameranya, tapi kalau buat bikin film nggak mumpuni. Baru bisa kalau kita menggunakan kamera, kalau masa itu sudah mulai DSLR yang bisa digunakan merekam video. Sebelum itu malah pakainya kamera panggul yang gede itu loh, kalau nggak handycam. Nah, di masa itu udah mulai tuh DSLR bisa menghasilkan, artinya DSLR itu kan lebih kecil ya, dan itu menghasilkan hasil gambar yang bagus. Nah, sekarang lebih mudah lagi. Kita nggak usah susah-susah nyari DSLR yang compact atau handycam, pakai HP yang setiap hari ada di kantong kita, itu udah bisa bikin. Kayak sekarang aja nih, Anda mau ngerekam, terus diunggah ke YouTube, bisa nggak? Bisa kan? Selama ada kuotanya. Dan sekarang Indonesia secara keseluruhan sudah mulai tercakup internet, gitu ya. Bahkan kemarin di orang-orang suku Baduy malah ingin supaya area mereka tidak tercakup internet, gitu. Artinya internet itu sudah sangat luas gitu jangkauannya di Indonesia, dan sangat mungkin bagi kita untuk berbagi konten di YouTube menggunakan sekadar HP. Nah, kalau ngomongin konten digital ini, ya, ternyata meskipun semua orang bisa bikin, gitu ya, ada beberapa hal yang jadi poin utama. Apa? Komposisi dan exposure ya. Tahu komposisi nggak? Tahu muatan. Apa? Muatan. 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 Nah, kalau di makanan ada komposisi ya, terdiri dari apa aja bahannya. Kalau di dalam video dan foto, komposisi itu berarti objek-objek yang ada di sana ya. Tata letak objek-objek yang ada di dalam frame itu adalah komposisi. Jadi komposisinya itu yang enak dilihat gitu. Kemudian exposure itu apa? Ada yang tahu? Exposure dia tahu nggak, Mas Yusmani? Apa? Cahaya masuk kamera. Tata cahaya, Iya. ya. Tata cahayanya. Jadi komposisinya bagus, tapi kalau pencahayaannya nggak bagus kan nggak bisa dilihat. Nah, itu dia. Jadi ya selain komposisi juga ada exposure. Jadi kemudian itu nanti akan menghasilkan satu hasil gambar, entah itu foto atau video yang menarik, indah, estetik. Estetik itu artinya indah ya. Iya. Nah, estetika di dalam foto dan video itu sebenarnya adalah mediasi pengalaman. Artinya ini bukan hanya soal kamu menghasilkan foto atau videonya, tapi bagaimana foto atau video itu kalau dilihat orang itu membuat mereka bisa mengalami hal yang menyenangkan, atau mungkin hal yang menyedihkan sesuai dengan konteks konten itu. Kayak misalnya anda deh misalnya sebagai penonton gitu ya, buka YouTube gitu, vlog mungkin ya, vlog itu Anda kan senang kalau lihat gambarnya bagus ya. Iya. Seolah-olah kita ikut merasakan ada di sana kan. Atau kalaupun nggak ikut merasakan, ingin merasakan itu. Ingin ke sana misalnya. Lihat vlog orang lagi di Perancis gitu ya, terus asik ya, ingin ke sana. Karena ini adalah bentuk mediasi pengalaman. Ketika ada orang membagikan konten, itu dia sedang membagikan pengalaman. Jadi kalau misalnya Anda sebagai produsen ya dalam hal ini, Anda yang bikin konten, coba bikin konten yang bikin orang seolah merasakan pengalaman itu. Kuncinya di sana.
media. Teman-teman ada yang tahu nggak apa itu konvergensi media? Belum ada yang tahu. Konvergensi media itu ketika banyak media itu dimiliki oleh satu pemilik. Misalnya nih, tahu MNC Group nggak? MNC Group itu perusahaan yang membawahi media apa saja? MNC TV, RCTI, Global TV, GTV ya? Global TV itu ya GTV ya? Apa lagi? Oh, iNews juga? Oh, iNews juga tuh. Terus belum lagi kalau media online-nya ada Sindo. Nah, semua itu dimiliki oleh MNC Group. Itu namanya konvergensi media. Ya. Dan di masa konvergensi media ini, visual yang ada bukan hanya sekadar tampilan, melainkan juga keseluruhan proses informasi disampaikan melalui pengalaman. Jadi di konvergensi media itu karena dibawahi oleh satu perusahaan ya, biasanya kemudian akan dibagi-bagi ke banyak medianya kan, karena ini dimiliki oleh satu pemilihan dibagi-bagi di sana. Kemudian di sana biasanya akan memanfaatkan yang namanya multimedia. Ada yang namanya multimedia nggak di sini? Multimedia itu kan berarti bukan lagi ngomongin teks ya, kita kalau internet sekarang ada apa aja di internet selain teks? Video, foto, ya kan? Ada musik juga ada kan di sana. Jadi kalau kita buka satu laman aja, kita akan mendapati ada teks di sana, foto ada, video ada, musik ada kan. Nah, itu yang membantu kita merangsang pengalaman-pengalaman tadi. Kalau dulu misalnya di koran, ya kita akan bisa merasakan pengalaman itu hanya dari teks. Tapi kalau sekarang melalui YouTube misalnya, kita bisa melihat visualnya, gitu ya. Kadang ada subtitlenya juga. Kemudian ada apa lagi? Musiknya, suaranya, ya itu membantu kita untuk merasakan pengalaman-pengalaman tadi. Nah makanya kemudian kalau kita jadi konten kreator, maka ya itu yang harus kita tuju gitu. Bagaimana membuat kalayaknya, penontonnya itu bisa merasakan pengalaman melalui tadi berbagai multimedia yang ada. Nah, media online ini adalah sebuah ruang hybrid ya, yang mana melintasi dikotomi ruang virtual dan ruang fisik. Ruang fisik itu yang seperti ini. Ruang virtual itu mungkin Anda lebih sering dengar dengan istilah dunia maya. Gitu. Nah, sekarang itu ini udah mulai jadi perdebatan ya, apakah betul dunia maya hanya dunia maya dan dunia fisik hanya dunia fisik? Karena kenyataannya ketika kita menonton misalnya menonton YouTube gitu, kita kan secara fisik ada di sini gitu. Tapi ketika menonton, kalau misalnya nonton tadi kontennya ada orang lagi ngevlog di Paris, kan seolah-olah kita ikut di sana ya. Nah, ke bawah gitu. Jadi kadang-kadang tuh bahkan ibunya manggil sehingga baju tuh nggak kedengeran gitu kan. Itu sih, ya karena ini masih dikotomi ruang fisik dan ruang virtual. Kayak seolah nggak ada batasnya. Ini sedang ada di mana? Ada di kamar, tapi seolah-olah ada di Paris juga. Halo. Apa? Halo. Ya. Ya kalau sampai aja nggak menyadari batas-batas bisa jadi halus ya. Benar. Oke. Nah, terus ponsel bukan hanya jadi alat komunikasi, melainkan juga media budaya. Kita ini sekarang kita sebenarnya dijajah Korea nggak sih? Dijajah benar. Kalau misalnya dulu saat rame-ramenya budaya Jepang ada anime, kemudian sampai muncul istilah wibu, otaku, coba. Itu kan kemudian muncul juga istilah soft power. Soft power itu bagaimana? Saat itu konteksnya Jepang ya. Jepang itu seolah-olah punya kekuatan untuk membuat kita itu ya dijajah. Kita itu jadi mengagumi Jepang. Kayaknya kalian juga nggak tahu ya, yang suka nonton dulu anak kecil biasanya kan ada suka nonton kartun, terus ada keinginan pengen ke Jepang gitu. Ya, meskipun itu hanya untuk nonton lihat bunga sakura misalnya, atau mungkin mau saya dulu ingin ketemu Tsubasa Ozora. Kalian pasti kayak beda zaman gitu, Ozora itu siapa gitu. Nah dulu pernah ada masa-masa seperti itu. Ya kita itu nggak tahu Jepang seperti apa. Kalau sekarang mungkin Anda Korea ya, nggak benar-benar tahu Korea seperti apa, tapi ingin ke sana.
Jadi ada namanya soft power. Bagaimana kita ini diakuisisi gitu ya, pemikiran-pemikirannya itu oleh budaya tertentu. Jadi ini adalah ponsel ini jadi alat komunikasi atau medium budaya. Dimana kalau dalam ini misalnya untuk era sekarang misalnya orang pada sukanya Korea gitu ya. Korea itu gimana? Kita tahunya dari mana? Dari media. Dia udah pernah ke Korea? Belum. Mimpi bu. Nah, kadang itu gini, kita mengiranya Korea ya seperti apa yang ada di media itu kan. Kemudian kita jadi tahu oh pakaian khas Korea itu yang kayak gini. Terus apa lagi? Orang Korea langsing-langsing. Matanya sedikit, makanannya enak-enak kayak gitu. Terus muncul keinginan untuk niru biasanya. Ya, kalau nggak kesana mau niru. Ya, saya pakai handphone makanya nggak heran kalau di beberapa tempat wisata di Indonesia sendiri kadang ada penyewaan handphone. Pernah ya? Belum pernah. Itu tuh jadi menarik karena kita ini loh dari tontonan di YouTube misalnya itu kita jadi pingin ya. YouTube itu menjadi media kita mengenali budaya lain. Nah seharusnya Indonesia juga seperti itu. Bagaimana kita membuat budaya Indonesia juga dikenal oleh orang dari dunia dari negara lain gitu kan. Nah berarti sebenarnya ada potensi di sana. Gitu. Oke. Nah lanjut. Oke, kita ini sekarang masyarakat prosumer ya, karena tadi ternyata Mbak apa namanya Zarfa ya, Zarfa misalnya, itu nggak hanya sebagai konsumen loh dari YouTube, tapi dia juga sebagai produsen. Nah, kira kemudian disebut sebagai masyarakat prosumer. Masyarakat prosumer itu adalah individu yang mengkonsumsi sekaligus juga memproduksi ya nilai-nilai apapun itu ya yang kemudian dikonsumsi oleh orang lain maupun dirinya sendiri dan dapat menerima insentif secara implisit maupun eksplisit dari organisasi yang terlibat dalam pertukaran tersebut. Dalam hal ini apa? Misalnya YouTube itu sendiri. Artinya, kalau Anda lihat misalnya konten kreator kemudian mendapatkan sejumlah pendapatan bulanan misalnya. Dari mana? Ya karena ini sebenarnya. Karena proses konsumsi ini, mereka nggak hanya menerima konten itu, tapi mereka menjadi produsen juga, sehingga mendapatkan implikasi apa? AdSense ya, yang kemudian kalian tahu tadinya apa? Raffi Ahmad, terus ada tuh YouTuber yang anak-anak, katanya sekarang jadi YouTuber paling kaya se-Indonesia, ya pendapatannya tuh bisa sampai miliaran. Dari mana? Dari ini. Jadi itu dari proses konsumsi ini. Oke, lanjut. Nah, yang diharapkan dari masyarakat prosumer itu sebenarnya apa? Sikap kritis dan juga berdaya ya. Jadi karena kita bukan hanya sebagai konsumen, sebagai prosumer sebagai produsen juga, maka kita harus kritis dan berdaya. Nggak hanya nerima-nerima aja. Harus juga punya daya ya, kekuatan gitu. Misalnya kalau ini kan terutama mendekati pemilu ya. Kalau teman-teman di sini ada yang udah 17 tahun? Udah 17 tahun ya, Mas? Oh, mau ke 17. Kalau April udah 17. Oktober ini 17. Oke, berarti tahun depan Anda udah bisa milih ya? Nyoblos bisa ya? Udah bisa. Nah, ini yang juga harus dihati-hati ya, karena tadi YouTube itu selain ngomongin konten, betapa menggiurkannya ya, kita bisa jadi produsen. Anda mungkin di sini aja gitu ya, bukan hanya di sini aja sih sebenarnya untuk jadi YouTuber yang memang mau mendapatkan banyak profit, Anda benar-benar harus effort juga gitu. Tapi artinya di sini selain soal bagaimana pendapatannya sangat menggiurkan, kita juga harus hati-hati soal hoax-hoax yang mungkin tersebar. Dan jangan sampai kita yang menyebarluaskan. Jangan sampai kita yang menyebarluaskannya. Apakah mungkin? Mungkin aja. Karena ada yang namanya disinformasi, ada yang namanya misinformasi. Disinformasi itu kalau kita tahu nih beritanya salah, tapi tetap disebarluaskan. Mungkin nggak seperti itu.
Mungkin. Biasanya oleh orang-orang yang kita sebut buzzer. Tahu ya istilah-istilah buzzer kayak gitu-gitu? Oh nggak tahu? Oh nggak tahu. Ya jadi ada orang-orang yang memang sengaja menyebarluaskan informasi yang salah. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang nggak sengaja. Nah mungkin kalau waktu COVID Anda sering tahu ya di media sosial, terutama di WhatsApp waktu itu misalnya ada info kalau minum kayu putih, ya, minum minyak kayu putih bisa menyembuhkan COVID. Nah itu kan ternyata kemudian ketahuan bahwa itu adalah palsu, berita yang nggak benar gitu. Tapi orang tuh awalnya taunya itu benar sehingga disebarluaskan. Karena memang manusia kan pinginnya bermanfaat. Oh, ada info aku share, ada info aku share. Nggak taunya ternyata itu adalah informasi yang salah. Nah itu adalah bentuk misinformasi. Kalau kita nggak sengaja tapi menyebarkan informasi. Nah, misinformasi dan disinformasi ini sebenarnya modelnya ada banyak ya. Coba kita cek satu-satu. Misalnya ada satir dan parodi. Satir itu apa? Ini anak sekolah pasti masih ingat deh. Apa itu satir? Satir itu apa? Loh, SMP SMA kan ada di bahasa Indonesia. Ada kan? Masih nggak ada sih? Kan ada sarkasme, satir, metafor. Belum ada. Wah ini kok saya jadi rancu sekali ya. Dulu saya ingat belajar ini waktu SMP istilahnya. Nah, oke, satir itu ketika kita sebenarnya mau menyindir, ya bentuk sindiran yang halus. Bentuk sindiran yang halus. Gitu. Jadi misalnya kalau sarkas itu kan yang kasar sekalian ya. Kasar sekali. Tapi kalau satir itu nyindir yang ya nyindir. Nyindir itu halus gitu. Apa ya misalnya apa ya? Oh, misalnya ada teman gitu ya, baru mandi, belum mandi gitu berhari-hari gitu ya, belum mandi berhari. Anda tuh kalau misalnya ngomongin, wah jelek banget gitu, itu sarkas. Tapi kalau wah ganteng banget ya 3 hari gak mandi, itu satir. Itu nyindir itu satir. Gitu. Nah kadang-kadang karena seolah-olah kan jadi berbalik dari informasi yang sebenarnya kan. Nah ini kadang-kadang dikira benar-benar artinya seperti itu. Sehingga akhirnya informasinya menjadi ya itu ya apa namanya disebarluaskan tapi nggak tahu bahwa informasi itu salah. Terus ada juga parodi. Kalau parodi tahu ya? Parodi. Nah, lawakan buat lucu-lucuan. Contohnya coba di next mas. Next, bet. Ini operatornya kayak kurang makan apa gimana ya dari tadi. Ini nih misalnya konten parodi. Jadi hanya untuk lucu-lucuan, tapi ini bisa menimbulkan hoax. Misalnya nih, ini buat lucu-lucuan aja. Di sini aslinya kan ini ya. Aslinya itu perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Sebenarnya kan sekarang ngomong itu. Tapi kemudian diparodikan jadi perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuanganmu lebih sulit karena melawan anak saya. Lucu-lucuan kan itu? Iya. Ya, tapi kadang ada orang yang mengira ini benar. Nah, ini konten parodi yang rawan juga menimbulkan disinformasi dan disinformasi. Lanjut. Terus kenal yang namanya clickbait ya misalnya itu. Clickbait. Jadi clickbait itu ya adalah konten yang antara judul sama isinya itu enggak sesuai. Kalau Anda di sekolah kan diajari ya, bikin judul sama isi kan harus sesuai. Nah ini kalau isi sama judulnya nggak sesuai, tapi judulnya itu dibikin yang fantastis, bombastis, gitu bikin orang. Tahu yang seperti itu. Itu namanya clickbait. Dan itu sangat rawan menimbulkan hoax. Nah kita harus hati-hati yang seperti itu. Lanjut. Kemudian ini yang namanya konten yang menyesatkan. Konten yang menyesatkan itu ketika ini ya misalnya CNN, bahkan ini sekelas CNN Indonesia loh. Nah, mainstream media mainstream yang
sebenarnya termasuk media massa yang bonafit gitu ya. Kenapa? Judulnya studi Slow, pemilih slow. golongan Yang penting darah jangan disenggol aja. COVID-19. Ini dia di akun media sosial ngomong kayak gitu. Tapi sebenarnya di isinya ternyata di situ disebutkan, sayang studi ini tidak berhasil mengungkap hubungan golongan darah dengan risiko COVID-19. Jadi kan antara judulnya sama isinya akhirnya kan juga nggak sesuai gitu ya. Menyesatkan gitu. Orang kalau cuma baca judulnya aja itu udah punya gambar oh akan seperti ini. Ternyata pas dibaca sangat berbeda. Ini adalah konten yang menyesatkan. Nah kita harus hati-hati juga jangan sampai seperti itu. Seringkali yang seperti ini terjadi karena kan pinginnya dapat banyak klik. Gitu. Anda kalau mau ingin dapat klik, ya, mau cepet viral ada yang bilang ya udah bagikan hoax. Tapi ingat, kalau kita membagikan hoax itu ada konsekuensinya ya. Kita ada undang-undang ITE tahu? Ya, jadi ada undang-undang yang mengatur soal hal itu. Belum lagi soal etika. Ya, bagaimana membagikan informasi yang nggak benar itu kan sesuatu yang salah. Jelas ya kalau itu ya. Mau secara norma maupun secara agama kan kita udah dikasih pelajaran. Oke, lanjut. Terus ini misalnya konteks yang salah. Jadi ini sebenarnya ya ini dibilang sebagai letusan Gunung Soputan ya, padahal ternyata bukan. Jadi ini rekayasa ya, rekayasa yang sebenarnya itu kejadiannya udah beberapa tahun yang lalu ya di sebuah gunung yang lain, tapi kemudian sekarang tersebar lagi fotonya katanya itu letusan Gunung Soputan. Jadi kalau gambarnya ini udah bukan sesuai dengan lokasi yang dikatakan di situ, itu juga adalah bentuk hoax. Ya, jadi jangan sampai ini Anda misalnya nih yang sering terjadi saya lihat di Twitter misalnya debat gitu ya, kemudian dimunculkan ini kok buktinya gitu. Padahal sebenarnya foto itu nggak ngomongin tentang apa yang Anda narasikan. Ada nih contoh yang agak lucu gitu ya. Ada yang ngomong, aku pernah lihat kok ada Lisa sholat di masjid gitu. Lisa itu muslim, Lisa sholat di masjid gitu ya. Terus foto ada ada foto yang lain dibilang itu sebagai Lisa, itu termasuk ini konteks yang salah. Nah, jelas. Nah kan kita kalau sebagai halayak kan sering ya menertawakan hal seperti itu. Wanti-wantinya adalah jangan sampai kita menjadi orang yang melihat. Lanjut. Kemudian ada konten tiruan nih. Ini sebenarnya di kalangan remaja ada hal yang cukup menarik. Anda tahu akun RP nggak? Jadi akun RP itu sebenarnya termasuk juga dalam akun meniru ya. Ini konten tiruan. Di sini misalnya aku sebagai Nadiem Makarim. Terus dia ngomong soal UN dihapus. Ya, jadi ini adalah hoax juga karena dia ngaku-ngaku sebagai Nadiem terus menyatakan kebijakan terbaru padahal nggak seperti itu. Beritanya bohong. Nah ini jangan sampai seperti ini ya. Anda ngaku-ngaku seperti siapa misalnya Jihyun gitu ya. Atau Anda ngaku-ngaku sebagai Lionel Messi. Ada loh yang seperti itu dan ini harus hati-hati ya. Jangan sampai Anda menirukan orang lain gitu ya, ngaku-ngaku sebagai orang lain gitu. Itu bahaya banget soalnya. Oke, lanjut. Atau ini konten yang dimanipulasi. Ini sering kali terjadi kalau orang-orang baru belajar Photoshop. Ya, jadi belajar Photoshop itu biasanya paling sering ada ganti wajah dan tempel gitu. Jadi ini kan sebenarnya fotonya ini, tapi kemudian dicomot, ditempelkan ke situ. Ya, kemudian dibuatlah narasi macam-macam. Ini kan adalah foto yang dimanipulasi ya. Nah jangan sampai seperti ini, jangan karena Anda lagi seneng-senengnya main Photoshop ya, tempel-tempel gitu ya. Atau mungkin sekedar parodi, fotonya idola siapa ditempel di samping Anda, ini pacar baru. Nah itu juga bahaya ya. Oke lanjut. Terus ada yang namanya konten pabrikan. Ada yang tahu nggak waktu berita ini lagi rame-ramenya? Nggak tahu ya. Jadi ada seseorang yang ngaku dia waktu itu katanya digebukin, ya digebukin oleh orang-orangnya satu pihak tertentu gitu.
ternyata ketahuan itu dia nggak digebukin, cuma dia habis jadi mukanya itu memang belok semua gitu ya, muka gitu. Ngakunya digebukin bahwa ternyata dia hanya habis operasi plastik. Karena kan harus kalau habis operasi plastik kan memang membengkak ya. Gitu. Jadi memang dari awal udah di-set untuk menjadi sebuah kebohongan. Nah itu juga harus hati-hati ya. Jangan sampai kita nih kadang-kadang remaja itu kan ya pingin menghalu gitu, terus diomongin, terus ngaku iya. Ya, terus akhirnya jadi sebuah konten pabrikan hanya untuk mendapatkan like, retweet, ya, jangan sampai seperti itu ya. Oke lanjut. Nah, masyarakat yang berdaya dan bertanggung jawab di media digital ini yang sebenarnya jadi poin kita ya. Jadi bagaimana kita ini berdaya nggak hanya sebagai konsumsi, itu kan hanya sebagai konsumen, tidak hanya mengkonsumsi, tapi juga sebagai produsen. Kayak misalnya Mbak Zarpa tadi oke lah, udah berusaha untuk jadi produsen juga ya. Udah dapat AdSense belum? Belum. Kamu daftarkan nggak? Oh enggak. Ya kalau enggak biasanya emang nggak dapat, ya, harus didaftarkan dulu. Tapi ini adalah sebuah langkah yang jelas, ada satu langkah ke depan gitu. Bagaimana kita nggak hanya menerima aja, tapi kalau bisa kita juga sebagai produsen. Karena suara Anda nih, generasi Z ini, itu sangat-sangat ya menentukan ya. Nanti kita misalnya katakanlah 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, kayak saya, milenial ini udah berumur dan seharusnya itu waktunya ganti generasi ya, dilanjutkan oleh generasi Anda. Next. Nah, ini ada beberapa catatan terkait etika berbahasa di media digital ya. Jadi kalau kita misalnya sebenarnya media digital itu bisa banyak hal ya, hanya di YouTube ya. Tapi mungkin kita di sini bolehlah spesifik di YouTube aja. Jadi ada misalnya 5 cara mudah gitu dalam menjaga etika di ruang digital. Ini dari Kominfo ya. Jadi pertama, gunakan bahasa yang sopan ya. Hindari kata-kata yang membawa semua kebun binatang gitu ya. Semua kebun binatang dimasukin gitu ya. Meskipun itu adalah berdebat di dunia online, jangan ya, gunakan kata-kata yang sopan. Kemudian gunakan kata-kata yang sopan ini juga berlaku Anda sebagai konsumen maupun sebagai produsen. Jadi kalau berkomentar, pada suka berkomentar di YouTube enggak, jarang gitu. Tapi kadang ya. Ini juga kita harus perhatikan bahasanya. Jangan kemudian misalnya nih ada lagi marah gitu ya, kemudian Anda lampiaskan di kolom komentar, jangan seperti itu ya, jangan ya. Terus apalagi kalau kita sebagai produsennya Anda jadi content creator ya, jangan kemudian ngomongnya sembarangan. Karena gini loh, kita lihat bagaimana budaya yang ada. Kalau Anda sudah jadi produsen sebagai content creator, biasanya akan muncul orang-orang yang follow, subscribe. Nah mereka ini biasanya karena mengagumi Anda. Nah sebagai seorang yang yang dijadikan panutan, maka kita punya tanggung jawab untuk memberikan influence atau pengaruh yang bagus ya. Jangan yang buruk ya. Ini yang cowok-cowok jangan ya. Oke. Terus selanjutnya, hindari penyebaran informasi yang sensitif, termasuk sara dan pornografi. Jangan. Ini saya wanti-wanti betul ya, karena memang seringkali masa-masa remaja itu kan masa kita penuh rasa ingin tahu ya, penasaran ini, penasaran itu, ini coba sebenarnya. Itu bagus, rasa penasaran itu termasuk yang menggerakkan kita sebagai manusia. Cuma jangan sampai Anda terlibat dengan yang namanya pornografi. Ini saya betul-betul wanti-wanti ya, karena kadang-kadang itu ini nih yang kemarin sempat rame waktu COVID, Ome TV tahu? Nggak tahu ya, ada yang tahu. Nah, hati-hati kalau Anda mengakses konten-konten atau platform seperti itu. Jangan sampai kita mau gitu ya diajak ke ranah-ranah yang berbau pornografi. Kalau misalnya Anda diminta untuk pub misalnya, gitu ya, Anda harus sadar betul bahwa diri Anda di dunia fisik dan diri Anda di dunia virtual itu sebenarnya saling berhubungan. Jadi jangan hanya karena hanya di media online, malah kemudian Anda mau digocekin link up, jangan ya. Bahkan kalau itu foto kita berpakaian full. Karena belakangan ini kebetulan juga belakangan ini jadi obrolan. Ada beberapa orang yang jahat sekali
foto kita yang biasa aja gitu, dengan pakaian lengkap ini kemudian dimanipulasi gitu ya, sehingga kelihatan ya berbau pornografi. Makanya kita harus hati-hati ketika membagikan informasi apapun di media sosial. Sekarang memang ya itu ya, orang makin kreatif tapi ternyata masih ada orang yang nggak bertanggung jawab. Nah, saya harap teman-teman di sini tidak menjadi korban ya, dan tidak juga menjadi pelaku. Ini berlaku baik perempuan maupun laki-laki ya. Meskipun banyak korbannya adalah perempuan, nggak menutup kemungkinan itu laki-laki menjadi korban. Kemudian kalau Sarah tadi soal pornografi, kemudian Sarah itu juga ini ya, Sarah itu apa? Singkatan dari apa? Suku, agama, dan ras. Suku, agama, ras, dan antar golongan. Gitu. Jadi jangan kemudian karena beda etnis nih, misalnya Anda Jawa gitu ya, saya Jawa, terus kemudian ngomong apaan lu Sunda gitu misalnya gitu, apaan lu Betawi, itu jangan dibawa yang seperti itu, karena kita ini ya manusia juga, semuanya sama manusia, jadi jangan dibawa yang seperti itu. Kemudian juga kalau ada teman-teman marginal ya, marginal tahu nggak? Marginal itu kelompok-kelompok yang kecil ya, dan biasanya tidak berdaya, kayak misalnya kelompok difabel. Ya ini harus hati-hati ya, jangan kemudian sembarangan gitu melecehkan gitu ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, menghargai hasil karya orang lain, jangan mencuri konten ya, jangan mencuri konten. Kalaupun misalnya Anda ambil dari sumber lain gitu, kasih catatan sumbernya Anda dapat dari mana, karena kalau enggak takutnya nanti Anda pertama biasanya di debat gitu ya, kemudian akan jadi permasalahan kalau sampai dituntut di meja hijau ya. Oke. Terus selanjutnya, bijaksana dalam meneruskan informasi yang diterima, jangan langsung share. Jadi kalau kita dapat informasi, dicek dulu ini benar atau enggak ya, jangan sampai informasi kayak tadi misalnya buru-buru pingin bagian informasi padahal ternyata informasi yang dibagikan hoax gitu ya, salah ya, jangan. Kemudian meminimalisir penyebaran informasi pribadi. Nanti terutama kalau Anda udah punya KTP, ya ini saya wanti-wanti betul, jangan sampai sembarangan membagikan foto KTP Anda. Nah, seringkali gini, misalnya muncul di WhatsApp gitu ya, Anda mendapatkan hadiah ini, silakan klik link ini gitu. Kemudian di sana Anda dimintai alamat lengkap Anda, tanggal lahir gitu ya, atau mungkin yang jadi kadang-kadang terus, oh saya nggak punya, yang Anda masukkan data orang tua Anda, itu bahaya banget. Ya, belakangan ini banyak yang ketipu pinjol karena hal seperti itu. Ya, kalau udah kena pinjol ini bahaya banget ya teman-teman, karena pinjol itu apa? Pinjol itu pinjaman online. Jadi Anda ini kan sebenarnya ya nggak pernah dapat uangnya, tapi tiba-tiba Anda disuruh membayar sejumlah uang. Itu kan bahaya banget. Rugi nggak kalau kayak gitu? Rugi lah gitu. Nggak dapat uangnya, tapi kenapa harus bayar gitu kan? Nah itu harus hati-hati ya. Jadi betul-betul harus hati-hati. Jangan sampai menyebarkan informasi pribadi. Lanjut. Nah ini tambahannya ya, selain yang tadi udah disebutkan oleh Kominfo, kita harus juga bijaksana dalam memberikan respon. Jadi kalau Anda baca komentar atau konten di YouTube, setiap like Anda itu bukannya nggak berarti apa-apa. Setiap like Anda itu menunjukkan bahwa Anda setuju terhadap konten itu. Kalau kontennya jelek, ya artinya tidak sesuai norma, nggak sesuai agama, tadi ya hal-hal yang berbau sara dan pornografi, jangan sampai nge-like. Kalau Anda sampai nge-like ini bukan hanya soal mencet tombol, tapi itu Anda menunjukkan dukungan. Jangan sampai seperti itu. Kemudian, bila meneruskan informasi sebaiknya tidak dipotong. Ya dipotong doang gitu, yang dikirim misalnya satu kalimat, yang dikirim cuma berapa kata, jangan seperti itu ya. Terus apabila melakukan screenshot percakapan, tidak menggunakannya untuk merugikan orang lain. Jadi kan sering ya kadang kita screenshot konten-konten tertentu gitu, atau mungkin chat Anda dengan siapa, ini harus hati-hati. Karena chat itu biasanya terutama kalau person to person itu adalah ranah pribadi ya, rahasia. Jadi harus hati-hati. Kemudian juga kalau misalnya Anda menemukan akun-akun yang berbahaya, misalnya tadi ngomongin sara, menyebarluaskan, ngajakin orang sara, kemudian ngajakin pornografi dan lain sebagainya, jangan ragu untuk melaporkan. Kan ada kan fitur pelaporan? Kalau misalnya apakah perlu Anda memberikan misalnya respon gitu ya,
Ini kemarin soalnya ada juga yang nanya, kalau saya langsung melaporkan saya nggak bisa membantah gitu. Jadi dia pingin ngomong bahwa ini kontennya nggak benar. Ya nggak apa-apa, Anda bisa sampaikan di situ ya. Anda ingatkan saja baik-baik dengan bahasa yang baik bahwa ini konten yang tidak baik karena begini-begini. Udah, setelah itu bisa Anda laporkan ya. Karena fitur pelaporan itu memang digunakan untuk istilahnya memproteksi kita sebagai pengguna. Kalau memang konten tersebut berbahaya, nggak usah ragu, dilaporkan aja. Gitu ya? Oke. Nah, saya rasa itu saja dari saya. Selanjutnya mungkin kalau ada yang mau ditanyakan itu silakan, atau Anda mungkin ada, oh saya pernah menemui seperti ini gitu ya, atau mungkin Anda setuju dengan apa yang saya sampaikan, boleh kita diskusikan bersama. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih dari Bu Tina yang telah memaparkan materinya di hari ini. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Buat teman-teman nih yang mau mengajukan pertanyaan kepada para mahasiswa, dipersilakan. Tapi mohon maaf banget melihat waktu dan situasi yang sudah sedikit. Jadi saya buka sesi tanya jawab hanya untuk 3 orang saja. Oh iya, silakan Mas. Ini ketua Karang Tarunanya. Iya. Bukan. Oh iya, siap konten kalau bertanya Bu. Gimana, silakan. Ini kan judulnya itu berita hoax ya. Yang saya dapatkan kan saya baru nggak juga. Sorry karena lagi halangan dulu Bu. Nama saya Rifki. Saya di sini selaku ketua Karang KW 05. Mengenai berita hoax, pada sumbernya itu ada di handphone ya, mungkin ya, informasi segala misinformasi atau disinformasinya, dan bagaimana cara membedakan itu, Untuk memverifikasi informasi tersebut. ya, mengidentifikasi. Ya. Oke, terima kasih Mas Rifki ya atas pertanyaannya. Lanjut dulu ya. Terus kalau kita udah dapat informasi nih, kita tahu nggak bisa langsung share. Kita harus verifikasi informasinya. Gimana caranya? Coba saya tanya mahasiswa dulu nih. Masih ingat nggak di kelas disinformasi? Cara untuk verifikasi informasi itu gimana? Apa? Membedakan dari link. Dari link? Kenapa linknya? Ya mungkin kayak kalau yang Ya udah jawabnya di sini dong. Ada di sini, bukan ada di situ. Boleh, silakan. ya ini kalau kita membedakan ini apa link ini benar atau enggak tergantung dari kayak biasanya yang original itu kayak HTTPS tuh ya, biasanya yang hoax itu biasanya HTTP doang. Dan biasanya kalau kita ngeklik kayak gitu bisa-bisa data kita sudah sama itu yang jadi kita kan membedakan itu harus kita lihat dulu nih linknya ini benar apa enggak. Terkadang kan kayak apa ya, hoax tuh yang dari WhatsApp tuh ya, kalau kita mencet ini bakal data kita bakal kesebar dan bisa memperas isi saldo. Mengurangi isi saldo. Ya. Oke. Gini, Cek. Oh, Mbaknya mau jawab? Oh, tadi kita diangkat tangan mau jawab. Saya mau izin jawab. Mungkin dikit aja sih ya, kayak buat saya sendiri, cara saya sendiri itu ngebandingin berita yang ada di platform satu dengan yang lainnya. Kayak misalnya kalau di ada berita di RCTI gitu. Nah, kita ngebandingin dulu nih, mana sih beritanya bener gak sih? Nah, itu kita lihat di berita yang lain kayak SCTV atau Antv gitu. Atau bisa cari di YouTube atau bisa cari di internet yang lainnya kayak berita ini gak mungkin cuma satu kali tayang doang dong, pasti ada di tempat lain juga. Jadi kita bandingin aja kira-kira mana yang lebih benar, mana yang lebih lebih terpercaya juga gitu sih. Oke, ya. Langkah Makasih, Jo. pertama memang benar ya, makasih. Jadi langkah pertama memang kita bandingkan ya dengan sumber yang lain. Cuma gini masalahnya, kalau sudah muncul disinformasi dan misinformasi, biasanya akan tersebar ke yang lain juga. Jadi kita mau bandingkan dengan platform yang lain, bisa jadi di platform yang lain yang muncul juga adalah hoax gitu. Kayak tadi misalnya dari CNN loh. Ya. Kita mau verifikasi menggunakan platform yang verified di CNN. Ternyata CNN sendiri membagikan konten yang salah gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa situs gitu ya yang kita bisa gunakan untuk mencoba memverifikasi data.
Jadi ada misalnya situs Turn Back Hoax. Ya. Ini nggak bisa oret-oret ya. Turn Back Hoax itu tahu bahasa Inggris kan ya? Ya, Turn Back Hoax, Anda coba lihat itu dari situsnya Mavindo. Itu atau Anda cari coba dengan kata kunci Mavindo. Nah, itu nanti di sana Anda cari kata kunci tertentu. Misalnya apa ya? Apa sih misalnya tadi minyak kayu putih untuk mengobati COVID misalnya gitu. Coba gunakan kata kunci itu di situs tersebut. Biasanya kemudian akan muncul artikel verifikasi. Jadi dia akan memverifikasi berita ini adalah yang salah. Jadi ada di situ. Atau ada juga dari Kominfo. Coba Anda cek fakta Kominfo gitu. Pakai kata kunci itu di browser ya. Kemudian nanti di situ ada situsnya Kominfo yang sama modelnya seperti Turn Back Hoax. Dia akan menunjukkan artikel berkaitan dengan kata kunci tertentu, apakah itu berita benar atau enggak. Ada beberapa juga ya, kalau di Jawa Barat, kebetulan Provinsi Jawa Barat sendiri punya situs seperti itu, namanya Jabar Saber Hoax. Ya, jadi ada beberapa situs yang bisa kita akses untuk memverifikasi hal seperti itu. Kemudian tadi soal link ya, ini waktu itu sempat ada berita yang menggiurkan soal volunteer Asian Games. Kalau Anda mungkin pernah tahu, ada info katanya kalau kita mau ikut jadi volunteer Asian Games, daftar di sini, ada linknya. Ternyata link yang dibagikan itu link palsu. Jadi kalau kita klik itu, yang muncul di situ dia akan minta nomor KTP Anda dan lain sebagainya. Otomatis itu akan ngelink ke misalnya nomor rekening dan lain sebagainya. Itu sangat berbahaya. Nah, untuk konten-konten yang berkaitan dengan pemerintahan, Anda bisa cek bagian belakangnya. Itu kalau memang dari pemerintah biasanya tulisannya .go.id. Ya, kalau biasanya umum kan .go.id atau .com. Ini .go dari kata government ya, .go.id. Nah, biasanya itu adalah situs resmi pemerintah Indonesia. Ya, untuk beberapa tools yang lain tuh sebenarnya ada juga WhatsApp. Jadi ada WhatsAppnya Mavindo. Mungkin kalau untuk toolsnya nanti saya bisa kirim melalui teman-teman ya. Saya kebetulan nggak bawa gitu. Nanti bisa saya bagikan ke teman-teman. Saya minta tolong dibagikan ke Mas Rifki ya. Siapa tahu nanti mau coba cek. Apalagi udah mendekati pemilu ya Mas ya. Gitu. Nanti saya kirim melalui teman-teman saya. Terima kasih. Ada yang lain? Ada lagi yang mau ditanyain dari teman-teman? Oh iya. Siapa? Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Jonathan Matanalapi. Saya di sini sebagai ketua divisi lingkungan hidup. Saya ingin bertanya tentang media penting atau media sosial atau digital. Ya, media digital. Jika ini dilakukan dari Oh ada, siap. Sudah nyata. Bagaimana peran YouTube sebagai konten kreator itu untuk bisnis marketing itu penting? Bagaimana caranya apa ya? Manfaatnya kita buat YouTube dalam konten kreator di sebuah bisnis itu seperti apa dan bagaimana caranya biar kita berkembang begitu saja? Dalam marketing ya, memanfaatkan YouTube untuk digital marketing. Iya. Oke, ini ya, platform apapun sebenarnya nomor satu kita cari tahu adalah targetnya. Kalau marketing pemasaran berarti ini kaitannya sama bisnis ya. Bisnis apapun pasti pertama yang ditanyakan targetmu apa. Targetmu itu lo siapa? Karena kan nggak mungkin dalam bisnis pasti Anda kan dikasih tahu bahwa target ini harus spesifik, nggak bisa gitu misalnya semua orang, semua umur gitu kan nggak bisa. Jadi harus spesifik karena nanti disitulah yang menjadi sasaran Anda, fokus Anda pasti akan ke sana. Nah, bagaimana memanfaatkan YouTube sebenarnya ya sama juga dengan itu, target pasar Anda siapa ditentukan dulu. Ini kayak misalnya ada saya itu lupa namanya. Jadi ini ada konten kreator YouTube yang dia anak kecil gitu ya. Ini katanya sekarang jadi YouTuber Indonesia yang paling kaya gitu. Dibandingin Raffi Ahmad sama Atta Halilintar ya. Jadi dia targetnya siapa anak-anak kecil.
anak kecil usianya sekian sama sekian. Maka kemudian semua konten dia akan diarahkan ke apa yang menarik target pasarnya itu tadi. Terus kamu tujuannya mau apa? Karena kan kalau marketing itu macam-macam ya, mau hard selling apa soft selling. Kalau hard selling itu kan berarti yang gimana caranya barang itu cepat terjual, produk itu cepat terjual. Gitu. Itu cara marketingnya akan berbeda dengan soft selling. Kalau soft selling itu yang pertama kali kita sasar adalah bagaimana membangun namanya brand awareness sehingga merek kita itu dikenal terlebih dahulu. Nah, ini cara promosinya akan beda. Kalau hard selling itu misalnya kalau Anda tahu TikTok live, ya cek keranjang kuning gitu ya, langsung menjadinya keranjang kuning. Kalau Anda lihat cara mereka ngomong kan cepet banget ya. Kenapa seperti itu? Supaya orang tuh buru-buru. Kayak kalau kalian dengar orang ngomong pelan dengan ngomong cepat itu pasti kan rasanya kan beda ya. Kalau dikasih konten yang ngomongnya cepet gitu, orang jadi panik pengen beli gitu, segera klik takut kehabisan. Nah itu kalau yang hard selling misalnya seperti itu. Tapi kalau mau soft selling biasanya mereka benar-benar ngomongin kelebihannya produk dan apa yang unik dari produk itu. Bukan soal bagaimana produknya cepat terjual, tapi bagaimana orang itu dalam pikirannya selalu ingat sama produk itu. Dan salah satu contoh yang menurut saya ini bikin brand awareness yang oke banget tuh Tolak Angin ya. Tolak Angin itu termasuk brand yang sangat sukses gitu ya dalam kancah internasional bahkan ya, seluruh dunia, karena tolak angin gitu. Orang kalau masuk angin pikirannya apa? Tolak angin gitu. Mau merek apapun ngomongnya tolak angin gitu. Pusing ini butuh tolak angin gitu. Mual tolak angin gitu. Jadi kalau dari iklannya itu bukan soal beli gitu, bukan, tapi kontennya adalah soal bagaimana Anda ingat kalau masuk angin tolak angin gitu. Jadi bagaimana manfaatkannya ya sebenarnya sesuaikan aja dengan target pasarnya, karena YouTube itu platform aja ya, platform aja. Target Anda itu memang senang nonton YouTube apa enggak? Kayak gitu. Seneng. Kalau memang seneng ya berarti buatlah. Tapi saya pernah bikin konten YouTube tentang game itu kalau penontonnya agak naik itu gimana? Nggak jago, cupu. Kontenmu tentang apa? Tentang game. Kamu jualan apa? Tentang game. Game Game stream. Kamu streamer, game streamer. gameplay. Ngupload game. Oh, gameplay gitu ya. Oke. Nah itu kan gamenya apa dulu itu kan juga menentukan ya. Gamenya apa dulu. Terus kamu juga harus baca tuh sainganmu siapa. Nah itu ya. Saya aja selalu ingat susah. Saingan itu kan berarti semuanya rebutan target yang sama ya. Bagaimana kamu bisa bikin sesuatu yang berbeda dibanding dengan yang lain? Itu misalnya dari bagaimana cara kamu attack di dalam game itu ternyata ini menjamin kesuksesan 100%, ya pasti akan nonton lah. Tapi apa sih yang membedakan? Kalau Anda sendiri saya tanya, apa sih yang membedakan konten Anda dibanding dengan yang lain? Membedakannya Nah, apa ya? Oleh itu pokoknya setiap segi mungkin paling viewsnya 10-20 lebih. waduh. Nah itu dia keunikannya. Nah kayak ini ya saya tanya, apa kelebihan yang membedakan konten Anda dengan yang lain? Anda nggak bisa jawab. Kayak gimana? Kelebihannya ya saya jago main game Iya, jadi memang harus ada hal yang unik ya. Yang unik kemudian ya bikin orang engage gitu. Kamu berinteraksi juga sama penontonmu atau enggak? apa? Berinteraksi juga enggak sama penontonmu? Kita kayak misalnya kayak lagi main game, terus kita rekam ngasih gamenya baru kita masukin ke konten. Tapi kan kadang ada yang komen. Kamu komen juga enggak? Kamu balesin enggak? Iya, diam aja. Ini dia. Jadi kan media digital itu kan sekarang modelnya interaktivitas ya, punya interaktivitas. Jadi Anda nggak bisa diem aja, nggak bisa Anda hanya bikin terus mengharapkan semuanya langsung subscribe, nggak bisa gitu. Dimulai dengan kalau ada yang komen, Anda balas komen. Jadi komen yang terus berbolak-balik itu menambah tingkat engagement gitu, sehingga nanti orang
konten Anda akan terus muncul kayak gitu. Terus dipromosikan juga di yang lain gitu. Pas saya cek lagi di kriteria itu, tapi konten saya kok nggak pernah nge-up gitu. Kamu pakai kata kuncinya gimana? Ya, apa lupa? Konten doang tuh. Soalnya kan ada tag juga kan. Udah lama saya bikin konten kayak gitu, karena nggak pernah naik, udah lah. Udah viral, soalnya usahanya kalau saya lihat sih usahanya sangat minim. Soalnya saingannya Bukan saya usaha bu, sebulan ya cuma sebulan. Jadi dari tagnya kan ada tag ya. Nah tag itu harus juga sesuai mas. Makanya ini yang kadang-kadang sebenarnya nggak sesuai, tapi ini contoh orang berusaha ya. Jadi tagnya itu dia menggunakan kata kunci yang sekarang ini lagi trending. Yang tadi apa? Kemudian dia masukin tuh di tag-tagannya. Itu upaya-upaya untuk mempromosikan. Kalau Anda cuma minim sebulan terus menyerang, ya nggak bisa. Karena saya itu nggak seperti itu. Ulang lagi gitu. Sama gue mas lo dimarahin sama yang ono. Itu ya target. Dimarahin. Iya. Oh, coba cari apa saja sih yang kamu coba belajari dari yang punya konten serupa dengan kamu. Ya, mereka ini kenapa menarik? Anda posisikan diri sebagai pelayak dulu. Terus baru Anda coba cari yang gimana sih kalau versi Anda. Ya karena saya bukan gamer ya, dan saya emang nggak suka nonton konten game gitu, jadi saya juga nggak bisa kasih masukan lebih. Cuma coba posisikan diri Anda sebagai seorang khalayak. Kira-kira apa sih yang Anda mau ketika Anda nonton konten seperti itu? Gitu. Itu biasanya akan menjawab ya. Itu ya mas ya. Jonathan ya namanya. Iya, Jonathan Bauman. Bikin lagi 10 lagi mas berarti. Bikin 10 lagi. Iya. Oke, itu saja. Terima kasih. Oke, ada yang mau bertanya? Satu lagi. Sudah kayaknya ini udah. Oke, udah tutup aja. Ya, terima kasih juga untuk Kak Rizky dan Kak Hafiz yang dulu sudah berusaha untuk menjadi streamer tapi ujung-ujungnya putus asa. Oh belum muncul. Oh belum. Baru setelah ini kayak bakal bagi tanya. Mau berusaha lagi. Ntar kalau pengen dari iPhone. Waduh. Kok sponsor gitu masuk? Konten dulu 10 jadi iPhone. iPhone harus full, soalnya biar nggak nge-lag bu. Oh. Padahal kalau jago HP apa aja bisa. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Alhamdulillah ya kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti sampai akhir acara, dan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa dan Ibu Vina Azhara SSNMA yang sudah memberikan pemahaman kepada teman-teman Karang Taruna. Semoga ya apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat untuk Sengaja lu ya. teman-teman semua. Saya juga mau berterima kasih kepada semua anggota Karang Taruna Sohindah RW 5 ya, yang telah mengizinkan kami untuk melaksanakan kegiatan transfer knowledge sebagai tugas ujian akhir semester 4 ini. Saya selaku pembawa acara dan perwakilan panitia yang bertugas, jika terdapat tutur kata maupun sikap yang kurang sopan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Demikian acara kegiatan penyuluhan saya tutup. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.